masih belum disepakati soalnya. Kayaknya perlu disepakati lagi ya. Cakep. Cakep. Mentari terbit di ufuk timur. Ini cakepnya mana ya? Oh belum ya? Menghangatkan hati menyambut hari. Pertemuan ini penuh dengan syukur. Semoga membawa berkah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta sekalian di mana di sini nanti akan hadir juga untuk dari atas pendidikan dan budaya kami London program KM yang sedang di jalan saat ini kita juga sedang menunggu program KM. Tentunya kita juga bertanya ya dulu saya dan saya Firman. Saya dari Manchester, jadi kota lokal sini ya. Kota lokal. Alhamdulillah bisa. So, ini kayaknya ada yang jauh-jauh ini ya. Dan berikutnya akan ada dari Ketua Kibar UK Mas Kamil dan Ketua Kibar dari Manchester Mas Gading dan ada Kadif dari Kibar Catering Mas Richard dan juga Ketua dari Kibar Catering ini Mas Faisal dan juga para kadifnya yang sudah berkontribusi untuk menjalankan acara hari ini. Nah ini tuh perkembangan sekali. Kalau kamu kasih berapa orang ya? Kalau seorang kalau masalah ini ya. Pantas ya? Betul. Ini saya yang pertama karena saya master student di sini ya, jadi tahun pertama dan tahun terakhir. Betul. Kalau bayar di mana? Tapi dari Jakarta kita ke Coventry ya. Oke. Selamat pagi, terima kasih alhamdulillah dengan selamat di sini. Tentunya ibu-ibu, bapak, kemudian juga ada anak ini pada banget ibu yang membawa dari semua di sini. Sebelum saya berhenti, juga bekerja di sana dengan ini kalau sudah menjadi ini banyak sekali undangan ini. Ada dari Ketua Taktizia PCU UK, lalu ada Ketua PCI Muhammadiyah UK, dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam yaitu Mas Reza, dan para undangan lain yang kami hormati. Karena dari luar dunia juga ada di sini ya. Coba kita lihat, ada yang dari luar juga ya di sini ya peserta? Atau masih UK semua nih? Oh ada. Dari mana Mas? Belanda. Oh Belanda, jauh-jauh. Selamat datang Mas. Siapa namanya Mas? Mas Supatri. Ini jauh-jauh
dari negara seberang ini. Halo Mas. Dan jadi kita punya akan beberapa juga rumah ya ini yang bagus sebenarnya. Minimal ini langsung bisa tidak untuk dari Diwakilkan oleh Mas Alfa dan juga terjemahannya oleh siapa? Mas Alfa dan Mas Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ووالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang tertentu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka
akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka dari Allah dengan segala kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Nova dan Mas Andrea sudah menyampaikan tilawah pertimbangannya. Iya betul, dan Mas Kim, kita juga sudah bergabung bersama kita. Pagi ini ada Pak KM, Prof KM, kita ada Prof KM. Prof KM. Gimana kalau perjalanan dari lancar? Alhamdulillah. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, Pak KM mewakili Bapak Desmond Tugas Satu Islam Indonesia. Dan terima kasih Prof sudah berkenan hadir pagi hari ini. Mungkin Mas Yoman, ada yang kita hangat juga nih hari ini terkait dengan ini acara besar, orangnya banyak, kira-kira kita punya sponsor ya? Alhamdulillah kita punya sponsor di sini ya. Sponsornya. Jadi acara kali ini kita disponsori oleh Yakesma, Yayasan Kesejahteraan Mandati dari Lembaga Amil Zakat Nasional. Oke, Masya Allah. Jadi kita akan undang. Betul, akan undang dari pihak representatif dari Yakesma untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Kita misalkan Mas Nisan untuk maju ke depan. Silakan Mas Nisan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Yakesma, salah satu tadi bahasanya sponsor ya. Kalau saya sebutnya yang mendukung kegiatan. Jadi kalau sponsor itu terlalu kesannya sangat private. Dan alhamdulillah kita didukung oleh 3 sponsor. Tadi tidak cuma Yakesma, ada Human Initiative dan KAF. Izinkan saya mungkin 5 menitan untuk menjelaskan apa itu Yakesma dan kemudian inisiatif-inisiatif baik yang bisa Bapak Ibu dukung baik selama atau setelah kegiatan. Jadi kita ada inisiatif baik, kita sebutnya program pemberdayaan untuk negeri. Ini insya Allah juga nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Mas Kamil. Tapi ini inisiatif untuk kolaborasi Lasmas Yakesma dan Kibar. Semangatnya dalam menyiarkan Islam ke seluruh dunia, memberikan Al-Quran ke pelosok negeri tercinta. Lanjut Mas. Ya ini Yakesma ini lembaga zakat yang sudah terdaftar secara nasional. Cabangnya ada di berbagai provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan legal formal yang juga sangat lengkap. Penerima manfaatnya sudah puluhan juta sejak berdiri. Jadi insya Allah lembaga ini sudah mendampingi banyak sekali kaum rentan, duafa di seluruh Indonesia yang butuh didampingi dan dibantu. Lanjut Mas Ares. Nah ini salah satu inisiatif. Jadi ada beberapa inisiatif kebaikan yang coba kita gagas, yang insya Allah nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Mas Kamil. Tapi semangatnya ada beberapa. Pertama, kita ingin ada pemberdayaan ekonomi terpadu berupa bantuan modal dan juga pendampingan. Yang kedua, bantuan air bersih di masyarakat pedalaman karena ini juga masih menjadi masalah. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah dari kawasan hijau terpadu. Ini juga tidak kita pungkiri masih menjadi persoalan bangsa, dan Kibar serta Yakesma ingin berkontribusi menyelesaikan sedikit atau sebagian masalahnya. Yang berikutnya adalah syiar dakwah pedalaman Indonesia. Jadi kita ingin mendukung dai-dai yang bisa kita kirim ke pedalaman untuk menyiarkan agama Islam. Next. Nah, ini sekelumit portofolio kegiatan dari sekian banyak portofolio kegiatan Yakesma. Ada dai berdaya di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada pemberdayaan ibu tangguh. Ini bagian dari pemberdayaan ekonominya Yakesma.
Yang kemudian ada pemberdayaan masyarakat difabel berupa pemberdayaan kerajinan kulit ini di Yogyakarta kalau saya tidak salah. Next, Mas Anas. Nah ini pemberdayaan ekonomi terpadu, penerima manfaatnya adalah perempuan. Jadi tujuannya menumbuhkan perekonomian masyarakat berbasis kearifan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menguatkan stabilitas perekonomian desa. Ini tempatnya di Karawang, Bantul, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi ini yang tadi saya sampaikan ini sasarannya adalah ibu rumah tangga di pesisir Karawang Pakis, Jawa Barat. Jadi ini penerima manfaatnya sangat spesifik ke kelompok-kelompok yang kita anggap rentan. Next. Selain ibu rumah tangga di pesisir, kelompok rentan lain yang disasar adalah kaum difabel di Bantul, Yogyakarta, yang outputnya adalah mereka membuat kerajinan berupa kerajinan kulit. Nah ini berikutnya ini juga program flagshipnya dari ISMA, Profil dari Berdaya. Salah satu sukses story-nya di pesantren Kolong di Nusa Tenggara Timur. Next, Mas Arif. Oke, next. Nah selain itu ada air bersih yang tadi saya sampaikan, ada ini bantuan air bersih yang secara terus-menerus kita lakukan atau yang kita lakukan di pedalaman. Bentuknya bisa pembagian air bersih dalam bentuk water tracking seperti ini, atau pembuatan sumur air bersih di pedalaman. Next, Mas. Oke, jadi untuk bantuan air bersih ini tadi sasarannya masyarakat pedalaman, tapi lokasi programnya ini ada di Gunung Kidul, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Next, nah, yang terakhir adalah program pengelolaan sampah dari kawasan hijau terpadu. Tujuannya tadi untuk memberdayakan masyarakat mengelola sampah menjadi hal yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi sampah, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan kebudayaan ekonomi masyarakat. Lokasi programnya ada dua, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Bantul, Yogyakarta. Nah ini portofolio kegiatan, jadi sudah dilakukan. Bukan sekedar inisiatif, tapi kami berharap insya Allah Bapak Ibu bisa mendukung program kebaikan ini. Nextnya ada Syiar Dakwah Pedalaman Indonesia. Ini salah satu program flagshipnya yang ISMA, dan ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kami selalu mengirimkan dai untuk berdakwah. Oke, next. Nah, ini juga salah satu program yang mungkin sudah dekat secara waktu ya, jadi ada program kurban, kita sebutnya kurban untuk negeri. Next, Mas Arif. Nah ini kenapa kurban yang ISMA? Insya Allah hewan kurbannya sesuai dengan syariat, bobotnya layak, kurbannya mendapatkan laporan baik berupa foto, video, dan sertifikat. Yang ketiga, insya Allah akan didistribusikan di lokasi yang dibutuhkan, khususnya di wilayah bencana dan 3T. Yang keempat, harga spesial ketika kurban booking di awal waktu, jadi ada harga berikutnya. Yang berikutnya, siap memberikan pelayanan terbaik, baik penjemputan dana kurban maupun survei hewan kurban. Next, Mas Aris. Nah ini harga-harganya. Jadi ada banyak pilihan mulai dari sapi tipe A, sapi tipe B, dan kambing. Selain itu, inisiatif baik lainnya, insya Allah tahun ini ISMA akan mengupayakan untuk berkorban di Palestina, baik dalam bentuk
pengiriman frozen atau makanan dalam bentuk frozen, ataupun korban yang diupayakan untuk dikirim dagingnya ke Palestina. Ya, ini penutup juga penyampaian pesan dari teman-teman di Kesma. Ini sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk pengembangan dan pemberdayaan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja atau pengelolaan sumber daya berbasis wilayah untuk kemandirian ekonomi. Semoga program-program yang tadi disampaikan bisa menjadi inisiatif baik yang Bapak Ibu bisa dukung baik selama atau setelah kegiatan ini terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Irsan atas paparannya yang sangat luar biasa dari Kesma ini, di mana yang Kesma adalah sponsor utama kita. Kita sponsor produk siapa? Ada Kaf juga. Kaf. Kemudian ada Human AIDS. Dan Mas Irman, kita harus segera lanjut ke agenda berikutnya. Ini agenda yang sangat penting juga. Kira-kira? Kita akan ada sambutan dari Ketua Tiba Henry, Ketua Lokality Manchester, dan juga Ketua dari Tiba DV. Dipersilakan pada Mas Marsa, Mas Bedi, Mas Kamil, dan juga Mas Richard bisa maju ke depan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, karena bisa jadi hadirnya kita di tempat ini, kita tidak pernah kekurangan sesuatu kecuali kurang rasa syukur. Banyak orang yang merindukan untuk hadir di tempat ini, bertemu dengan para ustadz, dan terbukti dengan acara yang dikemas oleh Tiba Gathering ini mencapai pesertanya itu 550 dan kami tutup. Jadi kami tutup gitu ya. Baik. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Prof. KM, Bapak Khairul Munadi yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kami juga berterima kasih kepada Ayah Irwan serta Ustaz Gendri. Nanti mungkin bisa ditampilkan juga ya teman-teman, ada Ustaz Gendri yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Kemudian siapa yang paling jauh dari sini? Yang paling jauh dari Aberdeen, cuma Aberdeen. Oke, ada Aberdeen ya. Tapi kayaknya ada yang lebih jauh lagi, yaitu dari negara tetangga. Coba yang di negara tetangga mana? Jerman, berdiri coba. Ada dari Jerman yang hadir pada kesempatan kali ini. Masya Allah, luar biasa. Yang Belanda, ya, berdiri mas. Berdiri, ya. Makasih banyak atas kehadirannya, luar biasa. Kita kasih applause buat mereka. Bu Neta mana nih, Bu Neta? Tim acara. Bapak Ibu sekalian, itu ada Bu Neta di belakang. Itu adalah tim acara kita. Bu Neta itu memberikan waktu kepada saya untuk sambutan 5 menit. Mana mungkin seorang Muhammad Kamiluddin ketua Tiba sambutan 5 menit tidak cukup. Yang sambutan 5 menit itu adalah seorang doktor harus berbicara disertasinya dalam waktu 3 menit. Dan itu adalah orang-orang di samping kanan kiri saya ini. Jadi saya adalah pendamping doktor. Istri saya yang sekolah di sini juga pendamping doktor gitu. Jadi kalau saya disuruh ngomong 5 menit, Bu Neta itu gak bisa. Karena masih muter ke sana ke sini dan butuh waktu. Maka dari itu, boleh nggak Bu Neta, saya bilang, waktu 20 menit untuk sambutan-sambutan itu saya gabung menjadi sambutan bersama. Jadi biar efektif, tapi kami tidak akan mengubah susunan acara. Jadi tetap hanya 20 menit sambutan kita. Jadi gitu kira-kira Bapak Ibu semua. Makasih banyak Bu Neta. Kemudian yang selanjutnya
yang saya hormati adalah para ketua kibar. Ada Pak Henry bisa berdiri Pak Henry, ketua kibar. Kemudian ada Pak Dono mana Pak Dono? Ketua kibar juga. Ada juga Mas Lufrian, ketua kibar. Saya hanyalah ketua kibar mengganti aja. Dan nanti juga akan diganti sebentar lagi gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas sumbangsi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya teman-teman lokality yang sudah mengakomodir acara ini luar biasa. Yang selanjutnya nih, yang tidak kalah penting, tepuk tangan dong buat teman-teman kibar Manchester. Kibar UK itu hanya nyuruh-nyuruh tugasnya, hanya nyuruh-nyuruh. Dan itu dilakukan sejak 8 bulan yang lalu. Saya bertemu dengan Mas Gadi berdua, kemudian bertemu bertiga sama Mas Wicak, kemudian selanjutnya bertemu berempat sama Mas Faisal. Dan dari pertemuan itulah dari 8 bulan yang lalu bertemu terus, akhirnya terjadilah acara ini. Hal-hal yang terjadi hari ini yang Bapak Ibu semua nikmati, yang saya nikmati dan semua kita berada di sini sampai hadirnya Ayah Irwan ke sini, itu adalah sumbangsi khususnya dari teman-teman kibar Manchester. Kita terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Gadi. Kemudian yang selanjutnya, sebelum saya lempar kepada para dokter ini yang di samping badan saya ini, yang selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih juga kepada para pendukung, khususnya yang ESMA sebagai pendukung utama, kemudian KAP serta HAI yang sudah mendukung keberlangsungan acara ini. Yang terakhir dari saya sebagai ketua kibar, Bapak Ibu semua, tema kibar kali ini menarik tentang keayahan. Maka dari itu saya Bapak Ibu semua, saya datang jauh dari Glasgow. Dan saya adalah orang yang selalu berkomitmen acara apapun yang ada di UK, saya nggak mau datang terlambat. Ada acara di Aberdeen, saya datang 2 jam sebelumnya, dan saya ngirim, saya datang H+1-nya. Artinya saya pulang H+1-nya. Saya bilang ke anak-anak saya, wahai anak-anakku, saya bawa anak-anak ada 3. Kemudian saya bilang, saya akan belajar untuk menjadi ayah yang baik. Dan selama saya di kereta, saya ngobrol dengan anak-anak, apa evaluasi kamu kepada saya sebagai seorang ayah? 3,5 jam kami ngobrol. Kemudian setelah nyampe di Manchester, oh Ayah Irwan itu nginep di sebuah hotel, namanya Hotel Holiday Inn. Saya bilang ke anak saya, kita harus nginep di hotel yang sama dengan Ustaz. Kemudian saya bilang ke resepsionis, saya maunya kamar yang sedekat dengan Ustaz. Akhirnya kami dikasih kamar yang cuma bersebelahan. Baru tadi malam kami ngobrol-ngobrol banyak, kemudian kami ngobrol banyak karena kami ingin belajar lebih jauh. Dan beliau jauh-jauh hadir dari Indonesia ke sini, gimana caranya untuk mendidik kita menjadi ayah yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil itu dengan baik, gitu ya Bapak Ibu semua. Dan itu adalah bagi saya sebuah hal yang kita hadir di sini tergantung pemanaannya, dan pemanaan yang ditargetkan oleh kibar UK di Manchester adalah hal-hal yang berkaitan dengan silaturahim. Jadi hadir ke sini memupuk silaturahim, dan nanti malam akan ada acara yang sifatnya hanya silaturahim, tidak ada materi. Sekian dari saya, dan selanjutnya masih ada waktu 15 menit. Saya lempar kepada yang pertama ketua kibar. Oh, siapa dulu ini? Bebas ya. Jadi ini kita ngobrolin tentang apa sih Mas Gading? Saya kasih Mas Gading, tepuk tangan buat Mas Gading. Ini adalah ketua kibar Manchester. Silakan Mas Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja mungkin ya. Silakan saya jadi ketua. Kalau Mas Kamil sebutnya kibar Manchester, tapi nama aslinya Karisma ya, Keluarga Islam Manchester. Jadi apa namanya? Saya mewakili teman-teman Karisma yang memang sudah berjuang keras untuk menyelenggarakan acara ini. Saya terima kasih kepada teman-teman. Jadi waktu Mas Kamil menghubungi saya langsung berdiskusi dulu, bermusyawarah dengan Mas Gading, saya bisa nggak misalnya juga Gading di Manchester. Saya nggak berani ngambil kalau saya tidak melalui persetujuan dari teman-teman pengurus, khususnya keluarga Karisma semuanya ya. Jadi alhamdulillah keluarga Karisma menyepakati, pengurus Karisma menyepakati akan dengan Gading, dan sehingga kita bisa bekerja di aula asal evaluasi. Berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih karena saya sangat bahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian
500 orang di sini. Kebetulan tahun 2019 saya waktu itu masih master, saya juga menjadi peserta waktu itu dan saya sangat sangat takjub juga dan alhamdulillah hari ini bisa berada di sini memberikan sambutan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, dan terakhir, insya Allah kami dari Karisma dan juga Iba, kami akan terus mendukung untuk Palestina ya. Jadi mungkin ini nanti akan Mas Faisal atau Mas juga di belakang Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu itu ada barcode. Barcode itu adalah barcode-nya untuk Karisma dan itu kami gunakan untuk donation ke Palestina yang nanti pada akhir acara ini akan kami umumkan jumlahnya berapa dan juga nanti akan kami sampaikan menyalurkannya bagaimana. Per hari ini jumlahnya alhamdulillah sudah mencapai 400, tapi saya rasa dengan orang 500 ini kita bisa berbuat lebih untuk Palestina. Sehingga harapannya itu bisa Bapak Ibu bisa menyempatkan 1 pound 2 pound untuk Palestina. Oke, itu saja, terima kasih. Langsung saya lempar kepada Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya selaku Ketua Pelaksana Kibar Getting 2024 ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, baik itu dari lokal Manchester dan dari luar Manchester yang sudah membantu untuk pelaksanaan Kibar Getting ini, mulai dari persiapan sebelumnya sampai ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi di Manchester sendiri ini kita ada kolaborasi antara studi dan IAR-nya dan semuanya bersinergis untuk membantu dari lancarnya acara Kibar Getting ini, mulai dari adanya PPIB, MPIB, doktrin kata Garuda semuanya bersatu untuk menyelenggarakan acara Kibar Getting 2024. Kemudian yang kedua juga saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu sekalian peserta Kibar Getting 2024 karena saat pertama kali di-announce adanya Kibar Getting 2024 ini dalam waktu seminggu sudah memenuhi kuota kita 300 sampai akhirnya sekarang ini ada 550. Bahkan sampai hari-hari ini juga itu masih ada yang bilang saya masih bisa nggak join untuk acara Kibar Getting ini Mas Kak. Tapi kalau nggak kita tutup ini bisa jadi lebih over lagi dari kapasitas 550. Alhamdulillah ini Masya Allah sekali, semua yang sangat antusias untuk adanya silaturahmi bersama seluruh warga muslim yang ada di UI. Terus kemudian yang terakhir saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili panitia jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Kibar Getting 2024 ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama kaitannya dengan akomodasi Bapak Ibu sekalian. Karena kaitannya dengan akomodasi ini dibuat dari kita. Jadi hampir 5 hari ini ada semacam pembatalan dari 5 masjid. Ini tentunya dari berbagai macam dinamika. Tapi insya Allah seluruh panitia akan mengusahakan yang terbaik. Jadi nanti di start registrasi itu akan ada meja khusus tentang akomodasi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih mengalami akomodasi bisa mampir ke meja akomodasi. Kemudian ada 3 poin yang ingin saya tekankan lagi mulai dari awal sampai sekarang kaitannya dengan kebersihan dan juga crowd dan juga keamanan. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut membantu dalam 3 hal tadi karena ini menjadi concern dari pihak haji dan sebagainya. Kemudian terakhir sebelum saya kasihkan ke Mas Richard, saya ingin tes antusias dulu ya. Jadi tagline kita tadi 2024 kali ini adalah bersama merajut ukhuwah kita siapkan generasi penebar manfaat. Ketika saya bilang Kibar Getting 2024, nanti semuanya bilang bersama merajut ukhuwah kita siapkan generasi penebar manfaat. Oke ya, kita coba ya. KG 2024 bersama kita merajut ukhuwah kita siapkan generasi penebar manfaat. Baik, terakhir Mas Ares boleh dibantu satu slide terakhir untuk komunikasi baru tadi. Boleh dibantu Mas Ares satu slide terakhir. Ya. Jadi di Kibar kali ini ada sesuatu yang baru, ya, ada sesuatu yang berbeda. Tujuan utamanya ada 2. Tujuan pertama adalah sesuatu
yang kedua tentang organisasi ilmiah. Jadi pada kali ini kita coba tawarkan uang lama, uang pelajaran yang ada pada jurusan yang ada di sini. Kembali selama ini sudah sangat banyak dan membantu dan sifatnya adalah reaktif dari apa yang terjadi di Indonesia. Tapi di pada kali ini kita akan baru mulai dan akan bersedia masuk lagi pada kita yang bulan ini program namanya kontribusi ke ekonomi. Apa itu kontribusi ke ekonomi? KKN. KKN ini adalah yang sudah nyata korupsi terus dan yang juga pakaian ini pakaian yang bermanfaat, pakaian yang bermanfaat. Artinya bagaimana kita coba menunjukkan bahwa bisnis masuk ke dalam yang nah, ini kegiatan sama yang ada di Indonesia dari angka statistik dan bagaimana perlu kita atur. Tahu pesawatnya dinaik ke atas gitu ya. Dia posisi mungkin itu saja dengan kondisi yang satu. Pemerintah harus punya effort dengan beli di sini ada bisnis, ada marketing dan lain-lain. Cuma sebagai salah satu komoditi, coba ada rencana. Kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya bayangkan ketika nanti program itu berjalan, tahun depan ada berbagai lagi. Bapak akan dapat laporan dari panitia dari setiap tahun yang akan setiap tahun yang Bapak Ibu donasikan akan ada semua anak-anak Indonesia yang ketika bangun pagi hari itu tidak perlu satu mahal karena sudah ada semua ada semua dari pemerintah yang nantinya gembira istrinya bahwa misalnya telepon dari ada semua dari orang tua yang akhirnya kenal dengan baik tanpa harus setiap hari berjalan 5 km ke pegunungan untuk mengambil air tersebut. Inilah nanti harapannya salah satu kontribusi baru ini yang bisa disupport oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh di next slide, Mas Aras. Ya, terus satu lagi, next. Sampai slide yang terakhir boleh, yang dua slide sebelumnya yang berikut. Harapannya kontribusi kita ke negeri ini akan jadi sebuah legasinya kepada negeri. Jadi tidak sekedar berkumpul, berjumpa silaturahmi, tapi ada kontribusi nyata untuk Indonesia. Sesuai dengan tagline yang kita dari kali ini, bersama merajut berkuat, kita siapkan generasi penangguh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti acara kebagian ini dengan baik. Silakan dioptimalkan, dieksplor nanti pengalaman-pengalaman spiritual yang ada di sini. Silaturahmi dengan Bapak Ibu yang soleh-solehan. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan selama bulan ini dapat terberkati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, sudah kami berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ucap, Mas Faisal, dan Mas Adi tadi ya sudah menyampaikan visi dan juga yang terlalu penting yang tadi terakhir itu sih Mas Rahman. Bagaimana program KIBAR ini itu selalu kita suarakan sehingga pelajar-pelajar Indonesia di UK khususnya kita bisa tetap memberikan menebak manfaat. Seperti tema hari ini. Betul. Mas Rahman kita akan melanjutkan sejari kedua pada hari ini kita akan undang menyampaikan sambutan kami undang Prof. Mengerani Sebagai Bahasa Indonesia Indonesia seperti menyampaikan sambutan mewakili Dutaan Besar Republik Indonesia. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Jajaran Pengurus kita, Mas Kamil dan teman-teman, panitia di materi tadi diwakili oleh Mas Faisal ya, kawan-kawan. Kemudian narasumber yang sudah hadir di hari ini, Ustaz Ayyuban dan Ustaz Febri yang kemarin juga akan join secara online. Kemudian saya juga tadi bersama teman ini ada Ibu Prof. Giri. Beliau mungkin sekalian dikenalkan sama beliau sendiri. Sebenarnya kalau tidak asing bagi kita ya, karena beliau juga selama menjadi student di Sheffield dan di Leeds juga sangat aktif di IPA Kecerdasan Ibu. Saat ini beliau sebagai dosen di jurusan Jajaran itu Universitas UI dan juga sebagai wakil kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi kita merasa beruntung ya, bagian beliau bisa hadir bersama kita. Kemudian hadirat kaum muslimin muslimat yang telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta salawat dan salam kepada Junjungan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan tadi di awal oleh Mas Amir, kami kita tidak berhenti untuk terus bersyukur karena kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya mengawali dengan menyampaikan salam hangat dari Bapak Duta Besar, Bapak Desa saya. Beliau sangat berminat hadir ini kalau rekan-rekan cermati dua acara kita sebelumnya di Edinburgh, kemudian di Southampton. Beliau hadir secara langsung dan pada saat itu saya mendapat tugasan ke tempat yang lain. Nah, alhamdulillah pada hari ini sebuah kehormatan dan dengan rasa syukur saya juga senang sekali bisa hadir menyaksikan rekan-rekan sekalian. Bapak Dubes, selain menyampaikan salam juga mohon maaf karena beliau sudah ada tugas ya ke Indonesia sehingga tidak bisa hadir ke Jakarta. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pesan dari beliau, pesan singkat dari beliau. Dan saya tidak berani tambah. Kalau ada laporan, dia mohon melalui dia. Pak Desa menyampaikan dua poin singkat. Yang pertama, Pak Desa dan jajaran KBRI sangat mengapresiasi ya kiprah sepak terjang kibar keluarga Islam Indonesia di Britania Raya yang tidak henti-hentinya menggerakkan upaya silaturahmi masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Britania Raya. Dan selain itu juga selain silaturahmi dan sudah disebut juga upaya-upaya lainnya memberikan edukasi kepada keluarga Muslim Indonesia di Britania Raya, kemudian memobilisasi sumber daya yang ada untuk masyarakat
dan lain sebagainya. Apalagi pada kesempatan Kibar Gathering kali ini, temanya juga sangat relevan, yaitu bersama mengambil peluang siapkan generasi bermanfaat. Saya kira keanggotaan Kibar, ya, baik para orang tua, para remaja, dan juga anak-anak dari berkomunikasi dengan ayah Iwan melihat berbagai potensi yang ada. Insya Allah kita sangat optimis ya, untuk Indonesia maju dalam waktu yang tidak lama lagi. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kemudian Pak Dubes juga mengikuti ya, berbagai aktivitas Kibar selama ini, yang termasuk bagaimana Kibar berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, ya. Kemudian juga dengan organisasi setempat. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah muslim yang menjunjung tinggi Islam yang bermakna lil alamin. Majelis berharap inisiatif yang sangat baik dari Kibar ini untuk dapat dilanjutkan, diteruskan, ya, sehingga menjadi bentuk syiar dari kita yang semakin kuat dan sistematis. Berikutnya, Pak Dubes dan saya mengajak kita semua untuk memperkuat solidaritas dan persatuan, karena kita yang hadir semua di sini terikat dalam dua identitas yang sama. Yang pertama adalah kita sebagai bangsa Indonesia, kita disatukan sebagai anak bangsa. Kemudian yang kedua, kita disatukan sebagai umat Muslim. Nah, keduanya baik sebagai anak bangsa maupun sebagai Muslim memiliki nilai yang satu, yang senafas, yaitu cinta kedamaian dan menjunjung tinggi dan hidup bertoleransi. Nah, begitu beliau menitip pesan untuk kita semua jauh dari tanah air pada dan teguh pada kedua ikatan tadi, sehingga ikatan tersebut terus tumbuh dan kuat dan didasari oleh landasan ilmu alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan bersumpah kepada Allah supaya kamu semua mendapatkan rahmat. Saya kira pemaknaan ayat ini sangat senada dengan tema di luar kehidupan. Saya kira demikian penyampaian singkat dari pesan-pesan Pak Dubes Kita Percaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati kita semuanya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, bila ini budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bro Paeng atas memberikan sambutan terhadap acara kita kali ini. Ya, betul sekali, dan kita sampaikan pada saya juga selalu memahami bagaimana dia juga tahu yang ada apa di Instagramnya. Betul. Oke, kalau semua ini adalah juga tidak penting untuk menjelaskan kepada ini ada beberapa informasi juga seperti masih Kita ini ya, dan berdua mungkin ya. ini ada hubungan ya, ini juga ada hubungan. Kita coba yang dilakukan kita Saya masih ingat ya jargon dari ketua Kibar Gathering Mas Faisal tadi ya. Mau diceritain lagi Mas Faisal? Kita coba yang Kita coba aja ya, supaya lebih cair dari kesannya ya. Jadi gimana? Pertama, bersama merajut uang. Bersama merajut uang, siapkan generasi penebar manfaat. Benar. Oke. Kita
Nah, boleh coba Bapak Ibu semuanya. Kita coba ya, Bapak Ibu sekalian ya. Selamat bersama berjumpa. Siap. Ya, kan masih berdebat. Terima kasih. Untuk tugas Bapak Ibu yang sudah melaksanakan dari luar kota ini merupakan bentuk juga luar biasa. Mas Firman ada beberapa sudah mungkin ditanyakannya pada Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama, kalau saya orang diharapkan untuk bisa menjaga kebersihan. Jadi jika ada sampah, kalau itu dibuang di tempat yang sudah disediakan, karena ini semua tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi nanti ini mengingatkan Bapak Ibu secara rutin nanti kami juga mesti mengingatkan. Jadi tugasnya banyak juga dari orang pribadi, kemudian para pribadi masing-masing untuk juga ada komprominya ini. Betul, ada di bawah kompornya. Jadi jika ada yang menyimpan koper, menyimpan baju-baju bisa di bawah. Gitu ya. Jadi juga kita memproduksikan anak-anak, kemudian juga kita sedikit bagaimana sih ada kesempatan tapi masjid Bapak Ibu semua menjadi orang-orang Dan berikutnya ini ada yang info juga namanya buat ibu-ibu yang mohon maaf sedang berhalangan. Ini diharapkan untuk bisa tidak masuk dalam WMO, saya masih bisa di call dan masuk mengikuti acara, gitu ya. untuk ini Bapak Ibu jadi nanti kita akan pindah di sesi kajian yang kemudian juga yang rutin Bapak Ibu semuanya sudah digunakan untuk akan minum air dan juga Dan kalau yang ada urusan bantuan kesehatan bisa menuju ke doorstep. Jadi ada tangga di sebelah sana bisa turun ke bawah. Di sana sudah ada tempat untuk layanan kesehatan dari panitia di bagian jadi jika yang berhubungan kesehatan bisa ke bawah. Terutama jika ada sudah mendaftar kemarin ya 50 pendaftar pertama untuk cek kesehatan, itu yang dihubungkan di situ. kemudian ada satu lagi juga saat sudah ada nanti dulu semua sampai saat nanti kita akan ada juga dari azan sampai nanti beda masalah. Jadi ibu mau tempat yang kayak lokal itu jangan itu jangan ada di mana juga ya. Jadi jangan nanti gitu ya. Jadi gimana ya? Dengan tadi pemasan ya. Kita saling jaga. Sebelum mulai kita mau lihat lagi kita ada donasi juga untuk Palestina dan juga untuk Iwan Catering. Ini sudah ini ada QR code. Jika ada yang mau donasi silakan bisa melakukan donasi. Nah, itu sampai tanggal 26. Begitu ya Mas Keting ya. Jadi sampai tanggal 26 untuk donasi ke Palestina. Oke, baik teman-teman, kalau begitu kita langsung saja presentasi tapi Betul, kita foto bersama dulu sebelum barang juga karena sudah agak lama sudah tahu sedikit ya. Oke, kita bisa mengenai untuk mengatur hubungan bisnisnya dari Untuk yang pertama mungkin bisa dari Ivan dulu. Jadi para Ivan, para laki-laki bisa maju ke depan. Kita posisikan diri dulu untuk di sini Pak. Oke, baik untuk Pak Iman. Bapak Ibu, Bapak, Mas, bisa maju ke depan. Kita foto bersama dulu. Ibu